Kenapa harus investasi? Apakah menabung saja tidak cukup? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus berkenalan dulu dengan konsep keuangan yang dikenal dengan time value of money. Time value of money merupakan konsep keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang dipengaruhi oleh waktu, sehingga nilai uang akan berubah seiring berjalannya waktu. Jadi, intinya yang ingin disampaikan oleh konsep ini adalah nilai uang Rp1 saat ini lebih berharga dibandingkan dengan Rp1 di masa mendatang. Contohnya, saat ini harga satu bungkus mie instan berkisar antara Rp2.500 sampai Rp3.000. Sedangkan 10 tahun lalu, mie instan dengan merek yang sama dan rasa yang sama harganya adalah Rp1.000 sampai Rp1.500. Jadi bisa dilihat bahwa 10 tahun lalu, uang Rp1.000 lebih berharga dibandingkan saat ini. Karena pada saat itu, uang Rp1.000 bisa digunakan untuk membeli sebungkus mie instan, sedangkan saat ini tidak bisa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada banyak faktor yang menyebabkan perbedaan nilai uang ini. Salah satunya adalah inflasi, yaitu naiknya harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu panjang atau kontinu. Jadi bisa dibilang, uang Rp1.000 yang kalian miliki saat ini karena adanya inflasi, maka nilainya akan terus berkurang pada tahun-tahun mendatang. Setelah tahu konsep time value of money, sekarang menurut kalian, apakah menabung saja cukup? Karena dengan adanya konsep ini, uang 10 juta yang ada di tabungan kalian saat ini, nilainya akan menurun seiring waktu. Ekstrimnya, bisa saja tabungan 10 juta yang kalian anggap sangat besar ini, karena tergerus inflasi, nilainya akan menurun hingga setara dengan Rp1 juta. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tabungan kalian saat ini bisa melawan laju inflasi? Ketika menabung, kalian menyimpannya di mana? Di bank, celengan, atau bahkan di sudut terdalam lemari? Pastinya jika menyimpan di celengan atau lemari, tidak akan bisa melawan lajunya inflasi. Karena uang yang kalian simpan di sini tidak menghasilkan atau bertumbuh. Karena uang tidak seperti bulu ayam yang kalau disimpan di sela-sela buku dan diberi serpihan kayu dari rautan pensil, konon katanya akan beranak. Kalau seperti ini, sepertinya sudah tidak ada orang yang perlu bekerja. Tinggal taruh uang di sela buku dan voila, duitnya jadi banyak. Lalu, bagaimana dengan bank? Apakah tabungan yang disimpan di bank bisa melawan laju inflasi? Kalau kita menabung di bank, pasti akan mendapat bunga. Berarti, uangnya akan bertumbuh. Sayangnya, walaupun menabung di bank mendapatkan bunga, tapi tetap tidak dapat melawan laju inflasi. Karena, bunga tabungan di bank sangat rendah dan bahkan tidak bisa menyamai tingkatnya inflasi. Ayo, siapa di antara kalian yang biaya admin banknya lebih besar daripada bunga tabungan? Kalau ini terjadi, berarti uang kalian bukannya bertambah, tapi malah menyusut. Karena setiap bulan akan dipotong untuk biaya administrasi bank. Atau mungkin kalian sudah memindahkan atau memilih jenis tabungan di bank yang tidak menerapkan biaya admin. Tanpa adanya biaya admin, harusnya lebih aman dong. Duitnya tidak akan menyusut, dipotong oleh admin. Tapi tetap saja, bunga yang ditawarkan cukup rendah berkisar antara 0,5% sampai 1%. Bahkan ada yang lebih rendah. Sedangkan, dalam 5 tahun terakhir, rata-rata tingkat inflasi Indonesia berkisar 3,2%. Jadi gimana? Apakah tabungan kalian bisa melawan inflasi? Oh iya, jangan lupa, bunga tabungan kalian yang di bank akan dikenakan pajak sebesar 20%. Dan ini berlaku untuk nilai tabungan di atas Rp7,5 juta. Jadi, apa yang harus dilakukan agar tabungan kalian tidak tergerus inflasi? Caranya adalah dengan investasi. Karena return yang ditawarkan oleh produk investasi cukup bervariasi dan dapat melawan laju inflasi. Tapi sebelum mulai berinvestasi, ada satu prinsip keuangan yang kalian harus tahu, yaitu risk-return trade-off. Prinsip ini menyatakan adanya hubungan antara return atau keuntungan dengan resiko, di mana potensi keuntungan yang semakin besar akan diikuti dengan resiko yang semakin besar pula. Karena adanya prinsip keuangan ini, lahirlah istilah yang mungkin sering kalian dengar, yaitu high risk, high return, dan low risk, low return. Jadi, ketika berinvestasi, kalian harus selalu ingat bahwa ada risiko di setiap keuntungan yang kalian harapkan. Dan jangan hanya memikirkan besarnya keuntungan yang diinginkan, tapi juga harus mempertimbangkan faktor risiko yang menyertai.
Keuntungan yang diharapkan tidak tercapai pun termasuk dalam risiko yang harus dipertimbangkan. Dan juga, potensi kejadian yang tidak diinginkan seperti capital loss, tidak ada pembagian dividen, atau bahkan bangkrutnya perusahaan tempat kita berinvestasi. Yup, kita kenalan dengan beberapa jenis instrumen investasi yang bisa kalian gunakan sebagai bahan pertimbangan. Investasi yang menarik bagi masyarakat umumnya adalah investasi pasar modal seperti obligasi, saham, dan reksadana. Tapi, ada juga sebagian masyarakat yang masih memiliki investasi konvensional seperti deposito. Sekarang, kita kenalan dengan obligasi. Obligasi merupakan surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Imbal hasil dalam obligasi dikenal dengan kupon dan besaran imbal hasil yang ditawarkan berkisar 7% sampai 10%. Resiko obligasi tergolong rendah hingga tinggi, tergantung dari jenis obligasi dan rating penerbit obligasi. Berikutnya, saham. Saham adalah tanda bukti kepemilikan atau penyertaan modal di suatu perusahaan. Dengan investasi pada saham, berarti kita membeli saham tersebut dan turut menjadi pemilik dari suatu perusahaan. Berdasarkan data yang dikutip dari Indonesia Stock Exchange, kenaikan indeks harga saham gabungan dari tahun 2009 ke 2019 sebesar 148,57%. Angka pertumbuhan yang cukup besar dan dijanjikan inilah kenapa banyak yang tergiur untuk berinvestasi di saham. Dari sisi resiko, saham sudah dikenal secara umum sebagai instrumen investasi yang memiliki resiko tinggi. Dan dengan memiliki saham, berarti kalian juga memiliki resiko perusahaan yang sahamnya kalian beli. Lanjut ke reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, dan pasar uang oleh manajer investasi. Nilai imbal hasil dan risiko dari reksadana bervariasi, tergantung dari jenis reksadana itu sendiri. Reksadana pasar uang memiliki risiko paling rendah dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya, dan imbal hasil yang ditawarkan bisa mencapai 6% sampai 7%. Reksadana pendapatan tetap memiliki risiko rendah sedang, yaitu berada di antara reksadana pasar uang dan campuran. Imbal hasil yang ditawarkan bisa mencapai 14% sampai 16%. Reksadana campuran memiliki risiko yang sedang dan menawarkan imbal hasil hingga mencapai 20%. Reksadana saham, jenis reksadana dengan risiko tertinggi karena minimal 80% portofolio investasinya dilakukan di saham. Imbal hasil yang ditawarkan mencapai di atas 20%. Terakhir, deposito. Deposito merupakan produk perbankan atau produk yang dikeluarkan oleh bank. Dan secara risiko, memang lebih rendah dibandingkan investasi di pasar modal. Karena bank mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar 2 miliar per nasabah per bank. Dari sisi keuntungan, deposito menawarkan bunga berkisar 5% sampai 6%. Dan keuntungan lainnya adalah deposito ini bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mengambil pinjaman di bank yang sama. Kekurangan dari deposito adalah adanya penalti bila diambil sebelum jatuh tempo serta pengenaan pajak atas bunga sebesar 20% untuk deposito yang di atas 7,5 juta rupiah. Selain pilihan investasi yang sudah dibahas, masih ada satu pilihan lagi yang saat ini sedang populer, yaitu peer-to-peer lending atau juga disebut dengan pinjaman dalam jaringan. Belakangan ini, P2P lending sedang naik daun karena banyak dijadikan sebagai alternatif dalam berinvestasi. Walaupun ada juga sebagian yang berpendapat bahwa P2P lending tidak termasuk atau kurang cocok dikategorikan sebagai instrumen investasi. Jadi, apa itu P2P lending? P2P lending adalah produk dari fintech atau financial technology yang merupakan marketplace untuk pinjam-meminjam uang. Sebenarnya, aktivitas pinjam-meminjam ini sudah ada dari sejak dulu. Hanya saja, sekarang dimudahkan dengan adanya platform digital khusus untuk mempertemukan antara pemberi dan penerima pinjaman. Berdasarkan penyelenggaranya, P2P lending, si klien dapat memberikan imbal hasil hingga 20%. Dan dari sisi resiko, P2P lending memiliki resiko yang bervariasi tergantung dari profil peminjam dan besarnya imbal hasil yang ditawarkan. Pembahasan yang lebih lengkap tentang obligasi, saham,
reksadana, dan P2P lending akan kita bahas dalam video yang terpisah. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Jadi sekarang, kalian sudah tahu kan kenapa harus investasi? Investasi diperlukan untuk melawan laju inflasi, dan karena return yang ditawarkan cukup besar, investasi juga dapat membantu meringankan beban kalian dalam mencapai tujuan keuangan. Dari pembahasan kali ini, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam membuat perencanaan keuangan. 1. Dalam membuat perencanaan keuangan, harus memasukkan inflasi ke dalam hitungan target keuangan yang ingin dicapai. Kedua, ketika melakukan investasi, selain mengharapkan keuntungan, juga harus memikirkan faktor risiko yang menyertai, dan jadikan ini sebagai pertimbangan dalam memilih instrumen investasi. 3. Belum siap untuk investasi dan hanya menabung dengan cara tradisional, maka pikirkan bagaimana untuk tetap mendapatkan return walaupun kecil, seperti menabung di bank yang tidak menerapkan biaya admin. Karena ketika menyimpan uang di celengan atau di lemari juga tidak bisa lepas dari resiko, seperti dicolong atau bahkan duitnya dimakan rayap. 4. Selalu riset sebelum investasi dan jangan jadikan keberhasilan historis atau masa lampau sebagai patokan atau standar, karena tidak ada jaminan bahwa keberhasilan tersebut akan terulang di masa yang akan datang. Mari kita kembali ke kisah Max, yang pada video sebelumnya diceritakan sedang mempersiapkan dana pernikahan. Jika kalian belum nonton videonya, link video bisa dilihat di kolom deskripsi. Pada video tersebut, diceritakan bahwa Max memiliki tujuan keuangan, mempersiapkan dana nikah sebesar 45 juta rupiah dalam waktu 3 tahun. Jika diperhatikan, ada yang kurang dalam perencanaan yang telah dibuat oleh Max, yaitu Max sedang mempertimbangkan faktor inflasi, di mana kebutuhan dana 45 juta rupiah tersebut adalah jika Max mengadakan pernikahan di tahun ini. Sedangkan, dia baru akan menikah 3 tahun dari sekarang. Bagaimana dengan biayanya? Karena adanya inflasi, pasti biayanya pun akan semakin naik. Jadi, seharusnya Max memasukkan faktor inflasi ke dalam perhitungan target keuangannya. Jika diasumsikan tingkat inflasi per tahun adalah 5% dan tidak ada perubahan setiap tahunnya, maka uang yang harus dipersiapkan oleh Max adalah sekitar 52 juta rupiah. Sekarang kita lihat perbandingan antara rencana keuangan sebelumnya yang tidak memperhitungkan inflasi dengan rencana keuangan yang baru. Terlihat ada peningkatan selisih dengan target yang cukup besar, yang sebelumnya 9 juta menjadi 16 jutaan. Karena selisihnya bertambah besar, maka imbal hasil dari investasi yang diperlukan pun semakin besar, yaitu mencapai 1,91% per bulan atau 22,94% per tahun. Pilihan investasi di reksadana pendapatan tetap pun menjadi tidak relevan lagi, karena imbal hasil yang diberikan tidak mencapai 20%. Opsi yang paling memungkinkan adalah reksadana saham karena bisa memberikan imbal hasil di atas 20%. Tapi, sesuai dengan pembahasan di awal, investasi dengan return yang besar juga akan diikuti oleh risiko yang besar pula. Lalu, bagaimana jika Max belum siap untuk berinvestasi di instrumen yang memiliki risiko besar? Apakah ada alternatif lain agar Max bisa mencapai tujuan keuangannya tersebut? Nantikan kelanjutan kisah Max di video selanjutnya. Jika kalian tidak ingin ketinggalan kisah Max dalam membuat perencanaan keuangan, jangan lupa untuk subscribe channel kami ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.